Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks yang bergenre makro dan juga bergenre mikro. Nah, di sini saya mempunyai contoh teks bergenre makro mengenai teks berita, yaitu yang berjudul dilaporkan Adi Masardi ke KPK. Ini respons Ganjar Pranowo. Ini merupakan salah satu contoh teks bergenre makro, yaitu teks berita. Nah, yang selanjutnya yaitu ini merupakan teks bergenre mikro, yaitu Tari Saman, merupakan teks deskripsi. Nah, mengenai perbedaan genre makro dan mikro ini, di mana genre mikro itu salah satunya seperti teks deskripsi, teks eksposisi, dan kalau genre makro itu merupakan teks yang keseluruhan, di mana di dalam teks tersebut terdapat teks-teks pembangun seperti teks-teks mikro seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari teks berita yang saya sajikan ini, genre mikro yang terdapat pada teks bergenre makro yang berjudul dilaporkannya Adi Masardi ke KPK ini berespon Ganjar Pranowo. Nah, kalau kita lihat teks yang genre mikro yang terdapat dalam teks tersebut terdapat pada paragraf 1, yaitu teks deskripsi, di mana pada paragraf tersebut teks deskripsi di mana mereka pemaparan dan penggambaran dengan kata jelas dan terperinci mengenai topik. Nah, di paragraf 1 ini merupakan teks deskripsi. Sedangkan di paragraf kedua pada teks berita tersebut itu termasuk teks narasi, yang mana berisi kronologi terjadinya suatu peristiwa dari topik yang dibahas. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan pemakaian PUB pada teks berita yang saya sajikan, yaitu penggunaan huruf kapital, di mana dalam teks berita ini huruf pertama pada unsur nama orang, yaitu seperti nama Ganjar Pranowo. Nah, huruf pertama dari namanya itu menggunakan huruf kapital, dan yang kedua huruf pertama pada awal kalimat, di mana di setiap paragraf itu menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Nah, yang selanjutnya yaitu pemakaian POB huruf tebal, pembagian kerangka judul, seperti judul berita yang saya sajikan yaitu dilaporkannya Adi Masardi ke KPK. Nah, yang selanjutnya yaitu imbuhan, di mana di sana terdapat juga imbuhan seperti ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu bentuk ulang, di mana kalau kita lihat dari berita yang saya sajikan teks bergenre makro ini, pada paragraf 8 itu ada kata lagi-lagi, di mana itu merupakan bentuk ulang. Nah, selanjutnya kawan-kawan yaitu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf pada kedua teks yang saya sajikan, yaitu teks yang bergenre makro dan juga bergenre mikro. Nah, teks yang bergenre makro itu menggunakan pengembangan paragraf dedukatif, karena kita tahu bahwa dedukatif itu kalimat pokoknya terletak di awal paragraf, seperti pada teks bergenre makro, teks berita yang saya sajikan itu topiknya berada di awal kalimat, seperti Solo, Proposal Nasional Pemberantasan Korupsi PNPK meliputi sejumlah menteri hingga kepala daerah dan seterusnya. Itu merupakan topik yang dibahas, topik utama yang dibahas pada teks bergenre makro tersebut. Nah, yang selanjutnya itu yang bergenre mikro, yaitu saya mengambil contoh Tari Saman. Nah, itu juga menggunakan pengembangan paragraf edukatif, karena topik yang dibahas itu terdapat pada kalimat awal terletak pada awal paragraf.